Pemirsa, ketemu lagi dengan Suyanto.id, sebuah channel yang didedikasikan untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, juga channel untuk amar ma'ruf media sosial. Nah, kali ini di episode keempat, kita bincang-bincang lagi dengan Profesor Ali Sauhah PhD. Beliau adalah Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Dan kalau saudara mendapatkan video ini berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono di SMP Karanganyar, SMP Negeri 2 Karanganyar tepatnya, di Kabupaten Ngawi. Apa tema kita? Tema kita adalah mengenai bagaimana kesiapan membelajarkan bahasa Inggris yang menjadi wajib, kurikulum wajib di kelas 3 yang sudah ditetapkan menjadi Permendikbudristek. Dan oleh karena itu, ikuti channel ini supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yanto? Alhamdulillah, baik-baik Pak Ali. Dan ini udaranya nggak begitu bersahabat. Kalau siang panas, malam dingin, sehingga rentan orang-orang bisa sakit. Nah, gimana Pak Ali? Kembali kepada kurikulum atau pembelajaran bahasa Inggris di SD ini. Apa yang harus Ya, diperhatikan baik oleh misalkan saja Pemda, misalkan orang tua, sekolah dan ya, Pak Ali. ya. Jadi temanya sekarang ini kita sudah tidak bisa apa-apa kecuali bagaimana bisa membantu kesiapan sekolah melaksanakan perintah ketentuan yang berlaku ya Ya, Permendikbudristek tentang diwajibkannya mata pelajaran bahasa Inggris diajarkan di SD mulai kelas 3 itu kita tidak usah buat apa namanya, tetap saja kita mengamankannya ya, bagaimana bagaimana itu bisa dilaksanakan Pak ya, Yanto. Jadi dari ya. segi kesiapan Pak Yanto jelas ada yang siap ada yang tidak siap, tapi saya khawatir data menunjukkan yang tidak siap itu lebih banyak daripada yang siap. Oleh karena itu kita lihat ya, mereka tidak siap, apalagi sekarang ini sama sekali mereka memang belum mengajarkan bahasa Inggris di SD. Jadi kalau berbagai pihak itu perlu menyiapkan. Yang lalu, episode yang lalu kita mengingatkan kesiapan dari segi penghasil guru bahasa Inggris. Sekarang ini mungkin kita lebih fokus pada bagaimana sekolah-sekolah menyiapkan pelaksanaan itu. Tapi Mhm. sebelum itu Pak Yanto, perlu juga dijawel ini Pemda, khususnya Pemda yang banyak sekolah-sekolah SD maupun mungkin Kemenak ya, itu berarti ibtidaiyah, ya madrasah ibtidaiyah, itu yang memang SD mereka itu atau ibtidaiyah mereka itu belum melaksanakan. Ini Pemda harus cawe-cawe, jangan menunggu apa yang akan dilaksanakan di tingkat pusat. Tentu masalah dana ini juga penting sekali. Tapi sekali lagi yang dibutuhkan untuk kesiapan melaksanakan itu adalah bagaimana pengadaan guru ya, pengadaan Ya, guru juga kesiapan guru yang mengajar itu. Jadi kalau toh misalnya masalah pengadaan guru itu mungkin masalah yang sifatnya administratif, tapi saya kira yang substantif itu bagaimana para guru di SD itu atau di tempat lain yang kemudian bisa dilatih untuk siap mengajar bahasa Inggris di SD yang baik. Yang baik ini yang tidak mudah. Cawe-cawe Pemda yang ingin saya tekankan adalah bagaimana agar mereka melihat kebutuhan sekolah yang ada di wilayahnya masing-masing untuk melaksanakan itu. Dan saya kira yang paling penting adalah bagaimana gurunya itu nanti bisa mengajar dengan baik. Itu Pak Yanto. ya saya kira perlu dibikin peta ya, peta guru dan peta kesiapan sekolah saya kira Pak Ali. Ini kalau tidak, ini nanti akan memiliki bottleneck yang luar biasa. Kita mestinya menginventarisasi berapa sekolah yang sudah siap dalam kriteria-kriteria
tertentu yang minimal lah paling tidak. Bagaimana menurut Pak Ali? Perlu nggak itu dibikin? Karena saya setuju dengan pendapat Pak Ali bahwa sekolah ini lebih banyak yang tidak siap daripada yang siap. Oleh karena itu mungkin fokusnya kepada yang siap itu di apa diberi pendampingan yang baik sehingga dia bisa memberikan imbas kepada sekolah-sekolah di sekitarnya. Itu sehingga menjadi magnet school terhadap pembelajaran bahasa Inggris di kelas 3 itu. Gimana, Pak Ali? Ya betul, ini kunci ya sebagai database ya. Hmm. Bagaimana agar setiap wilayah di Indonesia ini kan sangat beragam ya mengenai kondisi kesiapan SD melaksanakan itu, sangat perlu menghasilkan peta kebutuhan dan kebutuhan yang paling mendesak apa gitu, itu kemudian langsung ditangani. Jangan menunggu dari pusat gitu. Hmm. Ya, itu saya kira prioritas. Nah, tentu apa Pemda setempat itu bisa berkolaborasi dengan eh, pihak-pihak yang terkait ya, khususnya misalnya apa namanya LPTK ya, LPTK yang kemudian bisa diajak kerjasama untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Selain tentu kalau LPTK itu juga menyiapkan guru masa depan. Ya, ini masih menunggu kalau guru masa depan. Tapi kalau pelatihan sudah bisa dilaksanakan untuk bisa kemudian melaksanakannya sesuai dengan tenggat waktu ya, itu tahun 2027. Nah, mungkin kalau boleh saya apa namanya sekalian mengenai pelatihan itu, masalah kurikulum bahasa Inggris di SD. Nah, ini saya kira perlu dibuat apa namanya fleksibel ya. Jadi tidak selalu harus kemudian mengikuti adanya kurikulum nasional. Ya. Saya tidak tahu seperti apa kurikulum nasionalnya itu, tapi kalau itu digunakan sebagai acuan nasional, keberagaman, heterogenitas kesiapan SD itu tidak akan bisa mengikuti. Oleh Hmm. karena itulah maka yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana sebetulnya prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Inggris yang kemudian itu harus menjadi kurikulum. Hmm. Saya Ya, masih ingat istilah KTSP Pak Yanto. ya. Kurikulum tingkat satuan pendidikan itu Hmm. sebetulnya kurikulum sekolah dalam artian bukan kurikulumnya yang kemudian disebut secara nasional KTSP, tetapi setiap satuan pendidikan itu bisa mengembangkan kurikulum sendiri, khususnya ini yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban mata pelajaran bahasa Inggris di SD. Begitu Pak Yanto. Ya, saya pikir kurikulum itu yang penting itu jangan mengikuti struktur keilmuan, pohon ilmu bahasa Inggris, tetapi adalah kurikulum yang kalau pendekatannya itu konstruktivisme itu lebih baik itu. Jadi anak-anak diberi pengalaman dalam kehidupan berbicara, bergaul, kemudian dari situ dia mengkonstruksi tentang pengalaman dia menjadi suatu pengetahuan yang bagaimana eh, yang kurang lebih utuh dalam berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Gimana ini kurikulumnya itu, Pak? Pak, Iya apakah Pak perlu? Yanto, ya itu poin yang paling penting yang disebut Pak Yanto yang terakhir itu ingin saya elaborasi ya. Jadi pada dasarnya kebiasaan anak SD kelas 3, khususnya yang lebih awal ya kelas 3, kelas 4, mungkin 5 dan 6 pun juga begitu. Mereka kan bergaul ya, bergaul bermain dengan sesama di kelas maupun di luar kelas. Sehingga kemudian itu sebetulnya ini kan seolah-olah meningkat apa namanya menyediakan sarana multilingualism ya, apa namanya multilingualisme agar kemudian selain mengungkap setiap harinya kan mereka itu selalu dalam pergaulan dengan sesama itu mengungkapkan perasaan, dia sedang sedih, dia sedang senang, dia barusan makan kemudian merasa itu eh, sangat enak, kemudian juga punya usul-usul gagasan, kemudian juga menceritakan apa yang barusan dilihat, didengar, kemudian juga memberi informasi yang baru pada sebaya. Ini kan biasa dilakukan oleh para peserta didik di kelas 3 sampai kelas 6. Nah, mereka itu terbiasa dengan menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan kemudian juga bahasa daerah, baik itu dalam kelas maupun mungkin di luar kelas. Nah, sekarang ditambah
dengan bahasa Inggris. Jadi Hmm. tujuannya sederhana kalau menurut saya itu, yaitu Ya. mereka terbiasa, menjadi terbiasa, Hmm. serta didik terbiasa menggunakan bahasa Inggris, menjadi terbiasa menggunakan bahasa Inggris selain menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah dalam mengungkapkan perasaan, gagasan, fakta, kejadian, informasi kepada teman-teman sebaya dan mungkin kepada yang lebih tua. Yang kemudian yang lebih tua itu diwakili oleh para guru mereka di kelas. Gitu Pak Ya. Yanto. Ini tujuan tujuan ini saya kira perlu dipegang ini. Jangan Hmm. sampai kemudian tujuannya itu ada sekian banyak vocabulary yang harus dikuasai, ada sekian apa tata bahasa yang harus mereka kuasai. Enggak, bukan itu. Bukan itu Pak Yanto. Ya, 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 ya. Jadi ini English in practice, dengan ini merupakan celotehan para siswa yang paling tidak tahap pertama itu kalau saya paling yaitu menciptakan culture bagaimana anak-anak itu tidak takut dan mencintai ngomong bahasa Inggris. Itu saya kira penting. Pengalaman kita waktu di Amerika, anak-anak orang Indonesia yang dibawa ke sana itu dalam waktu 3 bulan bahasa Inggrisnya lebih baik daripada ayahnya ya karena mereka tidak takut ngomong dan akhirnya oh, luar biasa. That's perfect. Gimana ini? Penting Betul nggak Pak gitu? Yanto. Nah, Betul Pak Yanto. Jadi kalau ilustrasi bagaimana anak-anak orang Indonesia yang dibawa oleh orang tuanya pada waktu studi di Amerika misalnya, hmm, di negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi, itulah sebetulnya kalau dalam bahasa pembelajaran itu engagement in learning, walaupun mereka tidak merasa bahwa itu sebetulnya mereka itu sedang belajar bahasa Inggris, tapi dalam pergaulan. hmm, Jadi yang paling ya, penting dalam kegiatan pembelajaran yang tadi saya sebut sebagai mencapai tujuan tadi adalah mampu menggunakan bahasa Inggris dengan berbagai tujuan yang tadi hmm, ya, dalam kegiatan mereka bersama-sama dengan sebayanya dan juga dengan gurunya, juga dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi bisa aja dicampur, tapi itu ya, dicampur, tapi itu pelan-pelan nanti dia kalau misalnya ternyata harus secara konsisten menggunakan bahasa Inggris sudah menjadi terbiasa. hmm, Nah, satu poin lagi Pak Yanto sebelum diakhiri, ya, ini masih panjang juga tambahnya. Jadi sebetulnya kalau yang saya angan-angankan, yang namanya mata pelajaran bahasa Inggris, nggak tahu apakah itu dua dua apa jam per minggu, itu seperti kalau selama ini kita kenal dengan English Day, gitu Pak Yanto. ya, ya, English Day. Jadi mereka itu bernyanyi, bermain, marah, hmm, atau kemudian memuji temannya, menyapa temannya di dalam kelas itu semuanya pakai bahasa Inggris. Jadi seperti English Day. ya, ya. Dan Nah, English, suasana seperti itu yang ya, harus diciptakan. ya, Ya. itu, ya, Nah, itu berikutnya kan, Pak Yanto yang mungkin kita bahas untuk yang akan datang, ya, itu saya ingin nyoroti mengenai apa kebiasaan sekolah termasuk juga di SD itu memberi pekerjaan rumah, hmm, homework. Nah, hmm, pekerjaan rumah seperti apa kalau kemudian mata pelajarannya bahasa Inggris ini harus betul-betul diperhatikan ini. ya, Jangan sampai malah itu kemudian mereka tidak belajar bahasa untuk berkomunikasi dalam dunia mereka, tapi seperti mereka belajar apa tata bahasa, belajar tentang ilmu bahasa. Jangan sampai itu. Nah, ini kita bahas untuk ya, episode berikutnya bagaimana kemudian kalau kegiatan di kelasnya itu English Day tadi, semua kegiatan tetap saja seperti biasanya, bermain, bernyanyi, saling menyapa dan bergaul mungkin dalam bentuk kecil, berdua dengan temannya, dan kemudian bagaimana mereka kalau di rumah itu harus mengerjakan sesuatu yang selalu dilabeli sebagai homework ya. hmm, ya. Gitu Pak Yanto. Oke, baiklah para pemirsa, itulah bincang-bincang kita dengan Bapak Profesor Ali Sauka PhD mengenai kesiapan mengajarkan bahasa Inggris di sejak kelas 3 SD di negeri kita ini. Mudah-mudahan bisa membangkitkan habituasi yang baik terhadap anak-anak untuk menyuai, berani ngomong bahasa Inggris sehingga kita di tahun 2045 kita bisa berkomunikasi secara global. Terima kasih Pak Ali
dan ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Yanto. Terima kasih.